tercatat lebih dari 6 juta orang Yahudi yang dimusnahkan, dan 1 jutanya adalah anak-anak. Dalam catatannya tertulis, Perang Dunia Kedua ini merenggut nyawa sebanyak 60 juta jiwa. Kem-kem inilah yang digunakan untuk memusnahkan orang-orang Yahudi dan berbagai tawanan perang lainnya yang dikenal dengan nama Holocaust. Halo guys, balik lagi sama gue Rizal, channel Wait a Minute, dalam segmen Time to Story. Yap, pada hari ini gue mau ngebahas sebuah kejadian yang pernah terjadi di dunia dan selalu dikenang, bahkan ditulis di banyak buku sejarah, dan bahkan bisa dibilang sebagai awal mula timbulnya sebuah peristiwa yang melibatkan banyak negara. Yap, kali ini gue mau ngebahas soal awal mulanya Adolf Hitler berhasil duduk di kursi kepemimpinan Jerman pada saat itu. Dengan karismatiknya, pidato yang berkobar membakar semangat para penduduk Jerman pada saat itu karena kekecewaan atas kekalahan Perang Dunia Pertama, dan juga akan kekejamannya terhadap berbagai tragedi kemanusiaan hingga merenggut jutaan jiwa pada saat itu. Oke guys, nggak usah banyak bercakap, langsung aja kita mulai bahas ceritanya. Pada tanggal 2 Agustus, tepatnya pada tahun 1934, seorang penuh karismatik dan semangatnya membara berhasil menduduki tahta kepemimpinan sebuah negara. Dengan kumis khasnya, potongan rambut yang disisir rapi, dan juga memiliki rasa kekejaman serta kebengisan yang begitu mencekam, berhasil duduk di kursi kepemimpinan Jerman secara paksa. Dialah Adolf Hitler, diktator Jerman yang berkuasa untuk pertama kalinya. Kepemimpinan Hitler bermula setelah kematian Presiden Jerman sebelumnya, Paul von Hindenburg. Dengan siasat dan taktik yang matang, ia bahkan menduduki jabatan tertinggi Jerman pada saat itu. Ia juga menggabungkan jabatan Perdana Menteri dan Presiden menjadi satu, yang disebut dengan Führer, kepemimpinan mutlak atas nama Jerman. Hitler lantas memerintah Jerman tanpa adanya pemilihan atau persetujuan dari dewan setempat. Fasis yang diusungnya didukung oleh Partai Nazi, partai yang berideologi totalitarian Jerman yang dia bentuk sendiri. Menelisik ke belakang, Hitler lahir di Braunau am Inn, Austria, pada 20 April 1889. Sebenarnya, sang Hitler muda memiliki cita-cita menjadi seorang pelukis yang terkenal. Namun sayangnya, dia nggak berhasil, dan bahkan cuma sedikit sekali publik yang ngakuin lukisannya. Andai aja kalau Hitler berhasil jadi pelukis terkenal, seperti apakah mahakarya yang ia torehkan di atas kanvas? Atau terdapat sebuah tanda tanya besar kalau takdir bisa membawa Hitler menjadi seorang pelukis terkenal, akankah jutaan manusia di Eropa bahkan di seluruh dunia bisa terselamatkan? Dan bahkan garis sejarah dunia bisa ditulis dengan lebih indah? Tapi ini cuma jadi sebuah pertanyaan yang omong kosong belaka. Karena Hitler udah melukis takdirnya sendiri dengan kuas senjata berwarna merah darah dan nyawa dalam salah satu tragedi Holocaust paling mengerikan
dan mencekam sepanjang sejarah manusia. Dilansir dari histori, pada tahun 1913, Hitler pindah ke kota Munich, Jerman. Ternyata jalan hidup yang ia pilih setelah pindah bukanlah kuas ataupun cat, melainkan dia langsung memegang senjata pasca diterima sebagai tentara Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Dirinya lantas mulai bergabung dengan partai baru Jerman bernama Deutsche Arbeiterpartei atau Partai Buruh Jerman. Keberanian dan kemampuan serta kelicikannya membuatnya mampu menjalankan propaganda yang membuatnya bisa mengambil alih kepemimpinan dari partai. Hitler pun berhasil menduduki posisi tertinggi di partainya dan mulai mengubah nama partainya menjadi National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei atau Partai Buruh Sosialis Nasional Jerman yang kemudian dikenal menjadi Nazi. Dan simbol partai Nazi pun mengadopsi simbol kuno swastika sebagai lambang. Simbol tersebut memiliki makna keberuntungan dan kesejahteraan. Nah, pada November 1923, Nazi berniat melakukan kudeta pada kepemimpinan Jerman yang dikenal dengan nama Bürgerputsch, yang didefinisi sederhananya adalah upaya merebut pemerintahan Jerman secara paksa dari Paul von Hindenburg. Hitler berharap revolusi nasionalisnya di Bavaria menyebar ke tentara Jerman yang tidak puas. Tapi sayangnya, dirinya malah ditangkap karena dituduh berkhianat dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Akan tetapi, di sanalah berbagai autobiografi kontroversinya, termasuk buku berjudul Mein Kampf lahir. Ideologi antisemit, anti-Marxi, rencana penaklukan, semuanya ditulis di sana. Menurut Hitler sendiri, konsep Führer diartikan sebagai diktator absolut yang akan membawa persatuan bagi rakyat Jerman yang memimpin ras Arya ke subvermasi dunia. Begitulah tulisannya dengan penuh rasa percayaan tinggi yang sangat besar. Tapi ternyata nih ya, Hitler dibebaskan setelah mendekam selama 9 bulan di dalam penjara. Setelah bebas, Adolf Hitler mulai membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap partai Nazi dengan propaganda serta pidatonya yang sangat karismatik. Tekanan politik yang sangat menggebu-gebu membuat pria dengan cita-cita menjadi pelukis ini yang tak diteruskan mulai membangun strategi politiknya. Depresi besar rakyat Jerman pada 1929 membawa peluang baru bagi partai Nazi guna memperkuat kekuasaannya. Hitler dan para pengikut setianya pun segera mulai mengatur partai guna membuat sebagai gerakan massa yang amat sangat fanatik. Akhirnya, mereka pun mendapat dukungan finansial dari para pemimpin bisnis pada masa itu. Nah, ketika memasuki pemilihan pada tahun 1930, Partai Nazi memenangkan total lebih dari 6 juta suara dan menjadikan partai tersebut menjadi partai terbesar kedua di Jerman. 2 tahun jelang pemilihan umum tersebut, Hitler lantas menantang Paul von Hindenburg sebagai presiden. Dan akan tetapi, presiden yang pada saat itu telah berusia 84 tahun berhasil mengalahkan Hitler dengan dukungan koalisi anti-Nazi. Nah, masih dilansir dari histori, Presiden Jerman Hindenburg kemudian malah setuju untuk menjadikan Hitler sebagai kanselir atau Perdana Menteri pada bulan Januari 1933 dengan maksud agar Hitler dapat ditundukkan dan dikendalikan sebagai anggota kabinetnya. Namun sayangnya, Hindenburg sepertinya meremehkan kemampuan Hitler.
Sebagai seorang kanselir yang baru, Hitler kemudian memanfaatkan insiden kebakaran gedung parlemen Reichstag yang terjadi pada tanggal 27 Februari 1933 sebagai dalih agar dilakukan pemilihan umum. Polisi yang pada saat itu di bawah kendali Hermann Göring yang pada saat itu juga merupakan seorang politikus partai Nazi berhasil menekan banyak oposisi partai sebelum pemilihan dimulai. Seketika, Nazi pun langsung berhasil memenangkan mayoritas suara di Jerman pada waktu itu. Hitler lantas dengan sigap mengambil alih kekuasaan diktator dengan adanya undang-undang pemberdayaan. Hitler lantas dengan cepat mulai menangkap dan mengeksekusi semua lawan politiknya, bahkan sampai membersihkan organisasi para militer SE milik Nazi demi mendapat dukungan langsung dari tentara Jerman. Ditambah lagi dengan meninggalnya Presiden Hindenburg pada tanggal 2 Agustus 1934, membuat Hitler semakin berada di puncak kepemimpinan. Lantas, dirinya langsung menyatukan dua jabatan tertinggi Jerman, yaitu kanselir dan presiden di bawah gelar baru yang ia ciptakan, yaitu Führer, yang artinya pemimpin atau pemandu rakyat. Dalam waktu singkat, ekonomi Jerman sudah mulai membaik. Dukungan rakyat akan adanya rezim Hitler justru semakin kuat. Bahkan kultus pemujaan Führer pun semakin disebar luas oleh para ahli propaganda dari Nazi. Dan semua sudah tergambar dalam buku sejarah. Jerman lantas melangkah ke era baru, The Führer, era mencekam yang dibuat dari tangan seorang pria dengan impian menjadi pelukis handal yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tercetak tebal dengan tinta merah segar bak tetesan darah dalam semua buku sejarah dunia. Yap, pada dasarnya rasa ambisi Hitler yang syarat akan haus kekuasaan dan bahkan rasa tidak puasan terhadap kepemimpinan presiden sebelumnya yang membuat Adolf Hitler dapat dengan sangat kejam dan licik berhasil merebut takhta tertinggi pemerintah Jerman dan mengendalikan setiap aspek kehidupan rakyat, melenyapkan siapa saja yang menentang dia dan bahkan dengan lantang menentang dunia. Dan mulailah tahun 1939 Jerman dan Uni Soviet membuat Pakta Jerman-Soviet yang dimana keduanya tidak boleh saling menyerang baik langsung maupun tidak langsung, dan dapat protokol rahasia di mana mereka sepakat membagi Eropa menjadi dua bagian, yaitu Eropa Utara dan Eropa Timur ke wilayah Jerman dan Rusia. Setelahnya Jerman mulai menginvasi Polandia, Norwegia, dan Denmark. Tak berhenti di situ aja. Pada tahun 1940, Jerman mulai penyerangan kembali ke Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Prancis. Dengan dorongan dari Jerman pula, Uni Soviet pada saat itu mulai menduduki negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania. Italia yang pada saat itu tergabung dalam blok poros bersama Jerman mulai ikut menyerang Yugoslavia dan Yunani. Tapi nih ya, Jerman yang pada saat itu udah kepalang percaya diri bersama blok poros malah mulai menginvasi Uni Soviet pada tahun 1941. Dan Jerman juga memulai menduduki negara-negara Baltik. Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap Pakta Jerman-Soviet. Jerman mulai merangsek masuk ke Moskow. Joseph Stalin yang pada saat itu memimpin Uni Soviet dan juga pemimpin sekutu menjadi sangat murka. Dan mulailah Perang Dunia Kedua. Dalam catatannya tertulis, Perang Dunia Kedua ini merenggut nyawa sebanyak
60 juta jiwa. Jerman sendiri tercatat menelan korban sekitar 6-8 juta jiwa. Selama Perang Dunia Kedua, di beberapa wilayah Eropa yang dikuasai, Nazi membangun kem-kem kumuh yang sangat ketat akan penjagaannya yang disebut ghetto. Kem-kem inilah yang digunakan untuk memusnahkan orang-orang Yahudi dan berbagai tawanan perang lainnya yang dikenal dengan nama Holocaust. Tercatat lebih dari 6 juta orang Yahudi yang dimusnahkan, dan 1 jutanya adalah anak-anak. Hingga saat ini, tragedi Holocaust menjadi tragedi pembantaian paling tragis dalam sejarah. Bukan cuma Yahudi aja, tercatat Jerman juga membantai warga sipil dan tahanan perang dari Uni Soviet, warga sipil Polandia dan para elitnya, penyandang disabilitas, lawan-lawan politiknya di blok poros, serta homoseksual. Meski Jerman dan blok poros merasa di atas angin, tapi sayangnya pada tahun 1945 Uni Soviet berhasil menyerang balik hingga menguasai Berlin. Adolf Hitler pun menjadi buronan di negaranya sendiri. Menurut catatan sejarah, pada tanggal 30 April 1945, Hitler dan istrinya Eva Braun mengakhiri hidup mereka dengan cara menelan cyanida dan menembak kepalanya sendiri. Dan setelah itu, kedua jenazahnya dibawa oleh anak buahnya untuk dibakar guna menghindari pasukan sekutu mengambil jasad mereka guna penelitian. Tapi banyak simpang siur mengenai kematian Adolf Hitler karena tidak ditemukan jasad sang Führer. Bahkan sampai ada yang bilang kalau sebenarnya Hitler melarikan diri dan memasukkan kematiannya sendiri. Inilah yang membuat teori konspirasi semakin berkembang tentang kematian Adolf Hitler. Dengan senjata propagandanya, semangat yang berkobar, rezim dialah yang bahkan menyulut terjadinya sejarah yang merenggut puluhan juta nyawa yang tersebar hampir di seluruh wilayah di dunia. Yap, dialah sang Führer, menyulut dari pecahnya Perang Dunia Kedua, perang yang bahkan menjadi salah satu urutan teratas dengan korban terbanyak. Dari seorang pelukis yang gagal memiliki kobaran rasa tidak terima akan kekalahan negaranya, menjadi sosok yang sangat berkarismatik sekaligus menyeramkan di dunia. Dialah Adolf Hitler. Oke guys, sekian dulu pembahasan gue mengenai sejarah yang pernah terjadi pada tanggal 2 Agustus ini. Kalau ada hal yang mau dibahas, didebatin, atau masukannya yang misalnya ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahin, kalian bisa ninggalin jejak kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel gue supaya gue makin semangat untuk membahas berbagai sejarah atau mitologi yang ada di dunia. Dan ingat satu hal, setiap hari selalu ada hal yang menarik buat dipelajari. See you in the next video dan goodbye.